Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, senang sekali kita bisa bertemu kembali pada KDP pada pagi hari ini. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kami pagi hari ini. Terima kasih untuk kamu, terima kasih setiamu, kebaikan kemurahan-Mu Tuhan yang terus nyata di dalam hidup kami. Dengan pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun, kami boleh merasakan kasih kita, kami sejahtera yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua ini oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah karya-Mu, kehendak-Mu Tuhan terus nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang mengurapi setiap kami yang hadir pada ODP pagi hari ini Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan saya mengambil tema kita dipilih dari dunia untuk mengasihi dunia. Firman Tuhan saya ambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, jadi dikatakan firman Tuhan ini bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan karena Tuhan ingin menyatakan rencananya atas setiap hidup kita. Tetapi di sini bahwa ya ketika kita dipilih oleh Tuhan, ternyata ya Tuhan dunia tidak suka, dunia tidak mau, sehingga dikatakan bahwa dunia membenci kita. Ya, jadi dunia membenci kita hanya karena kita ini adalah pilihan dari Tuhan. Jadi ya kita harus bersyukur bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, kita adalah orang-orang yang Tuhan ingin pakai untuk kita mau menjadi saksinya dimanapun kita berada. Nah, kita buka di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Jadi kita dipilih oleh Allah untuk apa? Nah, di sini Allah mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Nah, di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, jadi ketika kita masih berdosa saja, di sini Allah menunjukkan kasihnya kepada kita lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi karena Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu baik kepada kita, sehingga di sini dikatakan bahwa ketika kita masih berdosa saja, Allah mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat pengorbanan Yesus. Sehingga di sini kita boleh mengalami pengampunan dosa, kita boleh menerima keselamatan itu di dalam hidup kita. Ya. Jadi itulah sebabnya yang tadi kita baca di firman awal bahwa dunia membenci kita hanya karena ini rahasianya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, karena Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita supaya apa? Kita mau menyatakan kasih itu juga kepada dunia. Ya. Nah, di dalam
Efesus pasal 5 ayat yang kedua dikatakan bahwa dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyatakan dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, jadi karena kita sudah menerima kasih yang daripada Allah, bahwa ketika kita masih berdosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat pengorbanan Yesus. Dan kita mengalami kasih itu di dalam hidup kita. Kita yang seharusnya dihukum oleh karena pelanggaran kita, kita yang harus mengalami siksaan karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah begitu mengasihi kita, sehingga Dia menunjukkan kasih-Nya lewat Yesus yang menjadi tebusan, Yesus yang menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sehingga dikatakan, biarlah kita mau hidup di dalam kasih itu. Ya. Kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih itu, kita sebagai orang-orang yang mengalami kasih itu di dalam hidup kita lewat pengorbanan itu, mari kita mau hidup di dalam kasih itu. Sehingga kita juga mau menyatakan kasih yang daripada Tuhan itu kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka juga bisa merasakan kasih yang daripada Tuhan. Ya, jadi itulah sebabnya Tuhan memilih kita. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, mari kita mau terus hidup di dalam kasih itu, kita mau terus menyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan memberikan perintah kepada kita di dalam Yohanes pasal 13, ya, Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Di sini firman Tuhan berkata bahwa, ya, Yohanes pasal 13 ayat 34. Firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi inilah perintah yang diberikan kepada setiap kita, bahwa Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan kita untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, supaya juga kita bisa saling mengasihi. Ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sama seperti Tuhan sudah nyatakan itu di dalam hidup kita, bahwa Yesus sudah mati untuk kita, menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia begitu mengasihi kita sehingga Dia rela mati untuk kita. Nah, untuk apa Tuhan memberikan perintah ini kepada kita sehingga kita bisa saling mengasihi? Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-23, ya, Yohanes pasal 17 ayat ke-23 dikatakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Iya, jadi Tuhan memilih kita, menetapkan kita untuk juga menyatakan kasih-Nya kepada kita lewat pengorbanan Tuhan. Sehingga kita juga menerima kasih itu, sehingga kita hidup di dalam kasih itu, dan kita mau menyatakan kasih itu juga kepada dunia. Supaya dikatakan apa? Supaya dunia juga tahu bahwa kasih yang kita miliki adalah datang daripada Tuhan. Yesus telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Sehingga juga kita bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa mengasihi setiap orang yang mungkin menyakiti kita, sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Jadi marilah kita sebagai orang-orang yang
menerima kasih yang sempurna daripada Tuhan lewat pengorbanan itu, kita mau menyatakan kasih itu di dalam setiap hidup kita supaya dunia tahu bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka juga bisa dapat percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Ya, jadi itulah firman Tuhan yang dapat kita saya bagikan kita dan mari kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, dan bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang terus mengingatkan kami untuk kami mau Tuhan hidup di dalam kasih-Mu, kasih yang telah Kau nyatakan di dalam hidup kami, yang kami terima oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kami diampuni dari setiap dosa-dosa kami, dan kami boleh dibenarkan, kami boleh juga Tuhan mengalami kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami mau hidup di dalam kasih-Mu itu Tuhan, sehingga kami mau juga Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada dunia ini Tuhan, supaya dunia ini tahu bahwa Engkau yang telah mengasihi kami Tuhan, sehingga juga Tuhan dunia boleh datang, mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir pada pagi ini Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang terus menguatkan kami, firman Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk kami terus hidup di dalam kasih kuasa dan kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semua ini, dan biarlah datanglah kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu Tuhan atas setiap kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap haleluya, amin. Ya.